Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insatya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngebahas SKB Kesehatan Umum. Dan aku akan ngebahas tentang Undang-Undang Kesehatan, karena ini adalah materi terakhir tentang kesehatan umum yang sesuai dengan kisi-kisi dari BKN yang udah disebar gitu. Tapi ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video kayak gini yang insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, kalian jangan lupa juga follow Instagram aku di @kartikagh. Kenapa? Karena biasanya aku aktif di Instagram, baik itu di postingan ataupun di story. Biasanya aku selalu kasih updatean seputar informasi CPNS gitu. Jadi teman-teman buruan langsung follow ya. Dan iya, aku mau ngajak kalian tuh join member program CPNS Mastery. Nah, fasilitasnya kalian bisa dapat pakai soal, kemudian materi e-book, tryout yang CAT, FR dan lainnya gitu teman-teman. Jadi banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapat. Dan cara daftarnya gampang banget, kalian tinggal klik link di setiap description box aku, itu link biru. Kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Pesanan Anda, kesehatan perawat, durasi 1 tahun. Nah, ini dia harganya 120.000, tapi tenang aja, kalian masukkan kupon kode Kartika, terus kalian apply, langsung dapat potongan harga 21.000. Kemudian kalian ketik aja nama, alamat email, password untuk login, nomor handphone, udah kayak gitu aja, kalian tinggal transfer sesuai total bayar. Nah, misalnya kalian mau nambah paket tryout lagi, kalian bisa daftar loh di SKB Ayo CPNS. Nah, linknya ada di deskripsi. Terus kalian tinggal login pakai email dan password kalian kalau sebelumnya ada, tapi kalau nggak ada, kalian daftar sekarang. Kalian klik beli paket. Nah, contohnya misalnya kalian mau beli paket perawat nih, kalian klik aja perawat, kemudian klik beli sekarang. Nah, dari harga 125.000 kalian masukkan kode referral, ketik aja Kartika, kalian akan langsung dapat potongan harga 26.000. Jadi harganya murah banget, cuma 99.000. Kalian klik sekarang ya. Oke, sebelum kita bahas soal, aku mau kasih tahu FR tahun lalu tentang undang-undang yang keluar. Dan yang pertama ini pasal 24 Undang-Undang 36 tahun 2014. Aku ini bingung maksudnya 2009 atau emang ada yang 2014. Nanti kalau misalnya ada yang terbaru akan diinfo di grup Telegram ya. Nah, oke, kita bahas yang untuk tahun 2009 pasal 24 itu isinya tentang kode etik, kemudian standar pelayanan, SPO gitu. Itu adalah isi dari pasal 24. Kemudian Perpres tentang jaminan nasional. Ini berubah-berubah ya tiap tahun, kalian lihat aja. Untuk Perpres 2008 itu nomor 82, untuk Perpres 2019 itu nomor 75, untuk Perpres tahun 2020 itu 64, nomor 64. Jadi kalian harus tahu 3 tahun terakhir inilah. Oke, kemudian ini tentang Undang-Undang Hak Nakes atau Tenaga Kesehatan, itu ada pada nomor 36 tahun 2009 pasal 27. Nah, ini dia. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Kemudian tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan. Itu hak dan kewajiban dari tenaga kesehatan. Jadi ada di pasal 27. Oke, tentang BPJS teman-teman, ini Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Sedangkan SJSN itu nomor 40 tahun 2004. Nah, untuk BPJS sendiri itu dimulai operasionalnya itu tanggal 1 Januari 2014 ya. Jadi itu untuk acuan aja. Kemudian kesehatan tentang aborsi, Undang-Undang Kesehatan tentang aborsi. Ini dia teman-teman, ada di pasal 75, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik itu yang mengancam jiwa ibu atau janin yang menderita penyakit genetik berat maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup di luar kandungan. Kemudian kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis, itu masuk ke dalam pasal 75 ya teman-teman, larangan aborsi. Kemudian izin praktek tenaga kesehatan, itu di Undang-Undang nomor 36 juga ada di pasal 23. Ini dia teman-teman. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Jadi ini adalah undang-undang izin praktek tenaga kesehatan. Ada pada pasal 23. Kecepatan nggak sih aku ngejelasinnya? Aku emang kayak ngejar waktu, takut lagi ribut ntar di sini. Suaranya takutnya keganggu ke kalian. Jadi oke, kita langsung aja ke soal tentang Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi disebut. Oke, karena sekarang lagi ngebahas tentang kesehatan, sebenarnya aku cuma mau nge-share aja apa sih definisi dari kesehatan.
Jadi teman-teman, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi jawaban yang paling tepat pada option pertanyaan ini ada pada A, kesehatan. Lanjut ke soal nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2006. Oke, untuk mengingat lagi teman-teman, untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 itu adalah tentang kesehatan. Jadi yang orang kesehatan itu wajib tahu lah ya undang-undang ini. Jadi nomor 36 Tahun 2009. Option jawaban yang paling benar pada pertanyaan ini ada pada A, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Soal nomor 3. 1. Kode etik, 2. Standar profesi, 3. Standar prosedur operasional, 4. Tenaga kesehatan, 5. Standar fasilitas. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang harus memenuhi ketentuan yaitu jadi kita harus cari jawaban yang benar dari 1, 2, 3, 4, 5. Manakah yang paling benar? Kita akan bahas. Ini ada di pasal 24 teman-teman, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kita balik ke soal. Jadi option A, salah. Option 1 itu kode etik benar. Kemudian yang kedua standar profesi juga benar. Yang ketiga standar prosedur operasional itu juga benar. Tenaga kesehatan tidak termasuk ya teman-teman. Kemudian standar fasilitas juga nggak termasuk gitu. Jadi jawaban yang paling benar itu ada pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Balik lagi kita ke option jawabannya. Ya, ternyata ada di A. 1, 2, dan 3 benar. Lanjut ke soal nomor 4. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanan terdiri atas A. Kesehatan perorangan, B. Kesehatan kelompok, C. Kesehatan masyarakat, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat teman-teman? Aku akan langsung bahas. Ada pada pasal 30 ya. Fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi itu aku salah ketik yang di atas ya, harusnya kesehatan perseorangan, kurang kata se-nya. Jadi option A dan C ya yang benar. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat ada di E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan mempertimbangkan kecuali berarti yang tidak termasuk A. Luas wilayah, B. Kebutuhan kesehatan, C. Jumlah dan persebaran penduduk, D. Pola penyakit, E. Jumlah orang sakit. Teman-teman, kita akan cari jawaban yang tidak termasuk ke dalam penentuan jumlah fasilitas pelayanan. Itu ada yang A. Luas wilayah, itu benar ya teman-teman. Kemudian kebutuhan kesehatan juga benar, jumlah dan persebaran penduduk juga benar, pola penyakit benar juga dan yang E yang tidak termasuk jumlah orang sakit itu tidak termasuk ke dalam penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada E yang tidak termasuk. Soal nomor 6. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan, adalah bunyi Undang-Undang Kesehatan pasal A. Pasal 6, B. Pasal 7, C. Pasal 8, D. Pasal 9, E. Pasal 10. Teman-teman, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Jadi sebenarnya ini balik lagi ke pelajaran PPKN ya.
mengingat pasal-pasal. Ini dia jawabannya teman-teman, ada pada pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima dari tenaga kesehatan. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option, iya benar, C, pasal 8. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu yang bisa aku share seputar SKB Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan. Dan di awal video tadi udah aku kasih tahu juga FR tahun lalu, kumpulan undang-undang apa sih yang keluar saat ujian SKB tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 2018 gitu. Dan iya, misalnya kayak ada perbaruan kayak yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ada di FR tahun lalu. Jadi sementara yang aku tahu sampai saat ini yang ada itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 gitu. Jadi kayak kalau memang ada ilmu terbaru atau file yang teman-teman punya tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, boleh di-share di grup Telegram. Dan iya, aku lupa yang infoin ke kalian kalau sebenarnya aku udah buat grup Telegram khusus kesehatan umum gitu. Jadi kalian bisa join, mau formasi apa aja itu bisa masuk asal masih seputar kesehatan gitu. Linknya ada di description box atau di kolom komentar paling atas, biasanya aku selalu ngetakin gitu. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan join, karena pesertanya baik-baik banget, mereka mau saling share soal maupun itu materi dan lainnya gitu. Jadi buruan langsung join ya. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.